warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Dian Angelina, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 250311709993. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPTD SDN 3 Negeri Katon pada kelas 2 dengan materi meneladani keempat Asmaul Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ananda Aska, silahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Dilanjutkan dengan membaca surat pendek, surat Anas. Silahkan. Ayo berdiri. Marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Dilanjut dengan pembacaan surat Anas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Selesai. Silakan duduk. Ibu absen terlebih dahulu ya. Atas nama Kafi hadir? Oke. Inara, Febi, Nanda, Citra, Maratu Soliha, Elvira, Juan, Abid, Aisyah Muhni, Famila, Keisa, Aska, Cahya, terakhir Muhammad Ahad. Baiklah. Nah, alhamdulillah hari ini semuanya kita hadir di sini ya, nggak ada yang sakit. Minggu lalu kita sudah membahas tentang huruf hijaiyah dan surat Anas. Pada hari ini kita akan membahas tentang teladan mulia Asmaul Husna. Ada 4 nanti yang kita akan bahas ya. Sebelum kita memasuki materi, Ibu sedikit ada pertanyaan nih ya. Pernahkah kalian menjaga kesehatan badan kalian
seperti mandi 2 kali sehari? Pernah? Pernah. Kenapa harus rajin mandi? Karena kita harus memelihara kesehatan badan supaya tidak sakit. Pertanyaan kedua, pernahkah kalian memisahkan teman kalian yang sedang bertengkar? Pernah? Pernah. Supaya apa? Supaya kita saling melindungi teman kita, ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada 3. Yang pertama adalah menyebutkan arti keempat Asmaul Husna. Ada Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Yang kedua adalah mengamalkan Asmaul Husna. Artinya Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Yang ketiga adalah menyatakan bahwa Allah itu maha melindungi, menjaga, waspada, dan maha mengetahui. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Yo, berdiri dulu. Sudah? Kita bersama-sama melakukan ice breaking. Kanan, kanan, tepuk. Kiri, 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 kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Berputar, jongkok, dan melompat. Maju, maju, maju. Mundur, 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 mundur. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Berputar, jongkok, dan melompat. Oke. Anak-anak, pada hari ini kita akan menyimak video materi tentang teladan mulia keempat Asmaul Husna, ya. Belajar, mari mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Nah, masuk materi ya, Al-Hafiz. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah Al-Hafiz. Allah Maha Memelihara. Yakin Allah itu Al-Hafiz. Allah pencipta segala sesuatu yang ada. Allah juga yang memiliki dan memeliharanya. Pemeliharaan Allah bersifat sempurna, tanpa rasa lelah dan lupa. Pengertian Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya yang maha memelihara. Allah memelihara segala sesuatu agar tidak rusak dan goyah. Memelihara segala amal perbuatan hambanya agar tidak sia-sia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya Tuhanku maha memelihara segala sesuatu. Quran Surat Hud ayat 57. Bukti Allah maha memelihara. Allah memelihara segala sesuatu. Tanpa pemeliharaan Allah, dunia dan alam semesta akan berantakan. Nah, bukti Allah maha memelihara, yaitu Allah memelihara langit dan bumi.
Allah memelihara hambanya dari musibah. Allah memelihara rezeki manusia. Allah memelihara amal ibadah hambanya. Meneladani Al-Hafidh dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa meneladani Al-Hafidh dengan cara memelihara hati, memelihara lisan, menjaga hubungan baik dengan sesama, menjaga tetap beribadah kepada Allah, menjaga diri supaya tidak melanggar larangan Allah, memelihara kedamaian bermasyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, setelah kita menyimak video materi hari ini tentang keempat Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Hafidh, yang kedua ada Al-Wali, yang ketiga ada Al-Alim, dan yang keempat ada Al-Khabir. Di dalam video tadi sudah dijelaskan artinya, bagaimana sifat kita meneladaninya ya. Nah, sekarang untuk Ananda Feby, apa arti dari Al-Wali? Boleh diangkat? Oke. Al-Wali artinya Allah Maha. Oke, beri tepuk tangan. Benar ya, Al-Wali memiliki arti Allah Maha melindungi. Baiklah, untuk saudara Abid, Al-Alim memiliki arti Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Benar atau tidak? Benar. Al-Alim yaitu Allah Maha mengetahui. Beri tepuk tangan dulu kepada Abid. Materi yang pertama menjelaskan tentang Al-Hafidh. Ya, Al-Hafidh tadi apa? Memiliki arti apa? Al-Hafidh, Allah itu Maha menjaga. Menjaga apa? Menjaga seluruh makhluk hidup atau ciptaan yang ada di bumi. Allah itu menjaga kita dari kerusakan, menjaga kesehatan kita ya. Dari bencana alam, Allah juga menjaga. Bagaimana kita meneladaninya? Dengan apa? Memelihara badan, seperti rajin olahraga, mandi, ya, merawat lingkungan, menanam bunga, jangan menebang pohon, ya, banyak ya. Nah, ketika ibu nih, misalkan ibu sering membuang sampah di sungai, kira-kira sungai itu boleh nggak kita buang sampah sembarangan? Tidak boleh. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita sering membuang sampah di sungai, maka sungai dapat menyebabkan banjir. Berarti ibu tidak memelihara lingkungan. Bertentangan tidak dengan Al-Hafidh? Bertentangan karena ibu tidak meneladani sifat Al-Hafidh, yaitu Allah itu Maha menjaga. Oke, ibu akan memberi materi hari ini yaitu 4 Asmaul Husna yang kita pelajari. Yang pertama tadi ada Al-Hafidh, Allah itu Maha menjaga. Yang kedua ada Al-Wali, Allah itu Maha melindungi. Yang keempat ada Al-Alim, yaitu Allah Maha mengetahui. Yang keempat ada Al-Khabir, yaitu Maha teliti. Oke, yang pertama kita membahas Al-Hafidh, Allah itu Maha memelihara semua yang ada di bumi. Ya.
dari kerusakan, bencana alam, itu juga Allah apa? Menjaga. Nah, yang kedua, nih ada gambar orang yang sedang olahraga, berarti kita itu senantiasa menjaga kesehatan kita dengan berolahraga. Yang kedua ada al-wali, yaitu Allah melindungi semua makhluknya di bumi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah itu menciptakan manusia, hewan itu untuk apa? Supaya saling melindungi. Boleh nggak asal kita membunuh hewan? Tidak boleh. Boleh nggak kita asal tebang pohon di hutan? Tidak boleh. Artinya apa? Kita harus saling melindungi. Contohnya ketika teman kita sedang bertengkar, kita tidak boleh apa? Diam. Kita harus melerai atau memisahkan. Paham sampai sini? Kita lanjut. Untuk Al-Alim, Allah itu maha mengetahui semua makhluknya yang dia ciptakan. Allah itu maha mengetahui perbuatan kita yang baik dan buruk. Allah juga maha mengetahui. Bagaimana kita meneladani sikap Al-Alim? Yaitu pertama, bertanya saat tidak paham. Ketika kalian di sekolah, kalian kesulitan dalam belajar itu boleh bertanya kepada guru, jangan malu. Yang kedua, tidak mencontek. Ketika ulangan, kalian mencontek, Allah itu tahu. Ya. Siapa yang sering mencontek? Nggak ada ya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah rajin belajar. Karena Allah itu maha mengetahui semua makhluknya, jadi kita sebagai makhluk harus belajar, harus rajin menuntut ilmu seperti kalian di sini. Paham? Paham. Oke, yang terakhir ada Al-Khabir, yaitu Allah maha waspada. Allah menciptakan semua yang ada di bumi dengan teliti dan rinci. Maksudnya bagaimana? Allah itu menciptakan orang dari yang besar sampai yang terkecil. Hewan gajah itu besar? Besar tidak hewan? Apa gajah? Besar. Nah, Allah menciptakan hewan ada yang besar dan makhluk terkecil, yaitu virus dan bakteri. Itu tidak terlihat dengan mata ya, kalau nggak pakai alat. Nah, bagaimana kita meneladaninya? Contohnya, ketika kalian ulangan, mengerjakan soal, itu mengerjakan dengan teliti. Tidak boleh terburu-buru. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Selanjutnya, anak-anak, kita akan mengerjakan tugas, yaitu memasangkan keempat Asmaul Husna dengan sifat meneladaninya ya. Nih, di sini Ibu perkenalkan lembar tugasnya. Diisi namanya dan kelasnya. Setelah itu, pasangkan 4 Asmaul Husna dan artinya beserta perilaku yang diteladaninya. Contoh nomor 1, Al-Hafiz, Allah itu maha menjaga. Nah, sampingnya ini sifat meneladaninya. Kalian tinggal memasangkan. Paham sampai sini? Paham. Oke, baik. Kelompok 1.
Oke, sudah kebagian ya. Nah, pada hari ini Ibu bagi kelompok menjadi 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok yang terakhir kelompok berapa? Kelompok 3. Masing-masing kelompok ini ada berapa? Ada 5 orang dan 4 orang ya. Oke, silahkan mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Baiklah anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Feby. Boleh mengerjakannya, boleh menggunakan pena. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Silakan mengerjakan. Ini sudah selesai. Sudah. Diteliti dulu. Diteliti dulu, dibaca dulu. Ayo pakai mic-nya. Yuk, Inara. Anak-anak, sudah selesai tugasnya? Baik. Untuk kelompok 2, silakan maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inara. Aku presentasikan tugas LKP desain kelompok 2. 1. Al-Hafiz menjaga meneladaninya, menjaga kelestarian lingkungan dan alam. 2. Al-Wali maha melindungi, meneladaninya, memisahkan teman yang sedang bertengkar. Al-Alim maha mengetahui, meneladaninya, tidak malas dalam membaca dan memahami. 4. Al-Qadir maha teliti, maha dari meneladaninya, teliti dalam mengerjakan tugas dan tugas. Oke, baik. Beri tepuk tangan. Baik, silakan duduk. Baiklah anak-anak, kita sudah mengerjakan tugas secara berkelompok, yaitu dengan memasangkan keempat Asmaul Husna. Ada Al-Hafiz, ada Al-Wali, ada Al-Alim, dan Al-Khabir. Al-Khabir itu tadi apa ya, Pamela? Bagaimana kita caranya meneladani sifat Al-Khabir? Yaitu dengan Oke, beri tepuk tangan. Oke, pertanyaan kedua. Untuk Ananda Maratu Soliha, bagaimana sikap kita meneladani sifat Al-Hafiz? Oke, beri tepuk tangan.
pada pertemuan ini kita membahas tentang keempat Asmaul Husna dan cara meneladani sifatnya. Al-Hafidz, kita tidak boleh merusak alam, ya, lingkungan sekitar, dan kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan badan kita. Dilanjut dengan apa? Al-Wali, yaitu Maha melindungi. Sesama teman tidak boleh bertengkar. Yang ketiga ada Al-Alim. Allah itu Maha mengetahui semua perbuatan kita. Allah itu Maha mengetahui, sekecil apapun, seburuk apapun, itu juga Allah mengetahui. Kita sholat pun juga Allah mengetahui. Nah, yang keempat ada Al-Khabir, yaitu artinya apa? Maha teliti. Ketika mengerjakan soal tidak boleh terburu-buru. Ketika kita juga ingin mengucapkan kata-kata yang kasar juga tidak boleh. Semua harus dipikirkan. Bagaimana dengan pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Baiklah anak-anak, kita cukupkan materi pada hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sikap terpuji. Sebelum kita menutup materi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk saudari Pamela untuk memimpin lagi doanya. Aska. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta untuk kebenaran dan untuk kesabaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Baiklah, Ibu tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi